sebelum kita praktik ini akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang rangkaian listrik paralel. Jadi di teori sudah sedikit kita singgung terkait rangkaian ini, namun untuk lebih detailnya bagaimana nanti implementasinya, jadi rekan-rekan bisa melakukan di praktik ini. Jadi seperti itu. Jadi seperti yang ada di layar, nah, teman-teman sudah bisa melihat di situ tujuan untuk praktek hari ini nanti kita dapat mengenal dan memahami rangkaian listrik paralel. Jadi sebenarnya hanya ada dua dalam rangkaian listrik, yaitu ada seri dan paralel. Nah, nanti dari keduanya ini implementasinya tentu ada campurannya. Jadi untuk lebih mengenal secara spesifik masing-masing rangkaian, nanti teman-teman bisa membedakan jadi dari rangkaian seri yang kemarin dengan rangkaian paralel yang akan kita praktekkan hari ini. Kemudian rekan-rekan bisa ini ya merangkai-rangkai listrik paralel, kemudian nanti mengukur hambatan. Jadi caranya sama dengan yang kemarin pada saat kita buat rangkaian seri, namun yang membedakan nanti susunannya. Nah, jadi sebenarnya apa yang akan berbeda dan apa yang akan sama dari yang kemarin, karakteristik rangkaian ini nanti bisa kita cermati melalui simulasi praktek hari ini. Kemudian selain Anda dapat menggunakan rangkaian dan mengukur hambatan penggantinya, maka teman-teman nanti juga bisa melihat arusnya, kemudian bisa mengubah parameter masing-masing variabelnya. Misalnya tegangannya akan kita ubah, kemudian hambatannya nanti akan kita ubah, dan dalam rangkaian paralel ini nanti dampaknya atau hasilnya seperti apa. Nah, seperti biasa kita menggunakan rangkaian simulasi pakai Circuit Wizard. Nanti teman-teman sudah mulai familiar dengan ini. Namun sedikit akan saya singgung kembali tentang ini ya, susunannya. Jadi perlu diingat dalam rangkaian paralel itu apa sih yang menjadi ciri khas. Ini sangat penting sekali karena dalam rangkaian listrik hanya ada dua, rangkaian seri dan paralel ini. Nah, maka untuk bisa menganalisis, nanti teman-teman harus paham satu persatu, paling enggak perbedaannya apa. Dan yang menjadi kata kuncinya di dalam pembelajaran ini nanti adalah antara arus dan tegangan ini karakteristiknya bagaimana. Nah, seperti yang Anda simak di share screen ini, nah di situ ada rangkaian paralel, ya tentunya ini sudah berulang-ulang saya sampaikan, semoga teman-teman bisa lebih paham lagi. Nah, di sini ada 3 buah resistor. Nah, di sini hanya representasi. Artinya kalau jumlah resistor semakin banyak pun masih karakteristiknya masih sama. Ya. Dalam hal ini yang perlu diingat bahwa komponen resistor yang dipasang secara paralel, nah ini nilainya itu nilai paralelnya ya, nilai totalnya itu pasti akan selalu lebih kecil dari nilai yang terkecil. Jadi pedomannya itu. Kalau misalnya nanti kita pakai resistor R1 ini 10 ohm, R2-nya 20 ohm, R3-nya 30 ohm. Nah, kalau nanti kita hitung resistor totalnya, ini pasti akan di bawah 10 ohm. Jadi di bawah resistor yang paling kecil. Nah, maka ini harus menjadi kata kunci yang harus dipahami bersama. Jadi apapun nilainya, berapapun jumlah resistor yang di paralel, nah pasti akan berlaku seperti itu. Nah, nanti di praktek ini silakan teman-teman bisa tambahkan jumlah resistornya, misalnya bisa pakai 5 atau 6, kemudian nilainya divariasikan. Nah, tentunya berapa nilainya. Nah, selain itu, nah ini juga sifat rangkaian paralel ini berlaku untuk semua rangkaian ya. Yang pertama adalah ini tentang arusnya. Iya. Di sini ada arus yang mengalir di dalam rangkaian ini. Nah, ini kita lihat, ini berlaku hukum Kirchhoff di rangkaian paralel ini. Nah, di rangkaian paralel ini teman-teman lihat
titik-titik percabangannya. Ya, titik-titik percabangannya dari A, di titik A ini masih satu, ini utama lah, jalur utama. Dia terhubung dengan power supply atau sumber tegangan. Kemudian di sini ada percabangan, ada persimpangan. Ada yang mengarah ke I1, ada yang mengarah ke I2, dan ada yang mengarah ke I3. Nah, tentunya secara logika, analogi air ya ini, analogi air. Jadi pipa aliran air kalau sudah dibagi menjadi 3 seperti ini pasti di masing-masing ini akan lebih kecil dari yang utama nih. Atau di jalan nih, ini jalan yang utama, kemudian ada persimpangan menuju jalan-jalan kecil. Nah, ini kan kendaraannya kan akan terbagi-bagi ke masing-masing gang ini atau jalan ini. Jadi analoginya seperti itu. Sehingga otomatis ya arus I total ini atau yang biasa ditulis I saja ya. I ini. Nah, ini nilainya itu merupakan penjumlahan dari ke semua arus di masing-masing percabangan. Di mana di sini ada I1, I2, dan I3 di sini. Nah, sehingga persamaannya kan masih sama I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Oke. Nah, kemudian di V, nah, tegangan. Nah, sekarang tegangan Anda perhatikan. Nah, tegangan sumber di bawah ini, sumber baterai ini, dia akan terdistribusikan secara sama, sejajar ya, sejajar karena paralel ke masing-masing resistor ini. Di R1, R2, R3. Nah, ini kan akan terhubung ke sumber tegangan yang sama tanpa melewati hambatan atau resistor. Nah, sehingga di dalam rangkaian paralel ini persamaannya muncul V total ya, V sumber di sini atau biasa ditulis V saja. Nah, di sini besarnya adalah VR1 sama dengan VR2 sama dengan VR3. Nah, artinya bahwa tegangan yang ada di resistor 1 ini diukur dari titik A ke titik B ini itu akan sama juga dengan resistor yang ada di titik R2 ini. Begitu juga di R3. Seperti ini. Nah, ini juga akan sama nilainya. Ini adalah konsep berapapun nilai tegangannya. Berapapun nilai tegangannya, nanti akan selalu sama. Nah, kecuali ada rangkaian campuran. Misalnya, sebelum masuk ke percabangan, itu ada resistor dulu yang menghambat. Nah, itu akan berbeda. Maka kemarin di teori rangkaian hukum Kirchhoff itu yang di soal UTS itu akan berbeda. Ya, jadi di sini nanti teman-teman melalui praktek ini silahkan secara implementasi itu bisa dibuktikan nanti. Nah, kemudian satuan dalam hal ini adalah kita menggunakan satuan dasar ya, harus menggunakan A atau ampere, kemudian V tegangan menggunakan simbol V. Nah, di mana nanti arus ini bisa menjadi mili ya, diturunkan, tegangan juga bisa menjadi milivolt dan ini tentunya teman-teman juga harus memperhatikan satuan itu juga menjadi parameter nilai suatu besaran. Nah, kemudian dalam persamaan ini, teman-teman sebenarnya tidak perlu menghafalkan tetapi cukup memahami. Nah, karena persamaan utamanya adalah mengarah kepada hukum Ohm. Nah, jadi ini persamaan dasarnya asalnya dari hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Kemudian I sama dengan V dibagi R. Itu. Nah, tetapi di sini, nah ini masing-masing nih pengikutnya harus dilihat. Kalau itu misalnya di sini ya, arus total V dibagi R. R yang dipakai adalah R total. Dalam hal ini adalah R paralel. Ini harus menjadi perlu diingat oleh teman-teman ya. Yang mana nanti? Nah, kemudian yang berikutnya adalah arus. Nah, arus di masing-masing resistor itu berbeda. Tadi kan sudah kita lihat ya. Dan itu pasti akan lebih kecil dari arus total. Nah, nanti nilainya adalah persamanya sama sebenarnya. I sama dengan V per R. Nah, I yang dipakai adalah yang mana? Kalau yang ditanyakan IR1 berarti
R yang digunakan sebagai pembagi nanti adalah R1 juga. Nah, seperti itu. Begitu juga yang R2, IR2 ya, berarti I atau arus yang mengalir di R2 ini itu nanti besarnya V tegangan dibagi R2. Nah, tegangan ini pakai yang mana yang kita gunakan? Nah, karena tegangan di rangkaian paralel ini masih sama dengan tegangan sumber, maka kita bisa menggunakan tegangan sumber. Namun ini tidak akan berlaku jika nanti ada rangkaian campuran. Sebelum masuk ke resistor itu ada resistor yang dipasang seri. Nah, itu akan menurunkan tegangan sehingga nanti secara logika itu akan membuat nilai tegangan yang sumber dengan tegangan yang jatuh di resistor itu akan berbeda. Namun selama ini masih sejajar dengan sumber tegangan utama, maka nilainya masih sama. Begitu juga IR3 ya. Atau kemudian di arus I total ini, nah karena mengacu ke hukum Kirchhoff bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, maka I total itu adalah arus yang masuk. Nah, itu nanti akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Di sini ada I1, I2, dan I3. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau kita menghitung R paralel? Masih ingat ya persamaan di sini? Nah, 1 RP sama dengan 1 R1 tambah 1 R2 tambah 1 R3. Dan seterusnya. Kalau nanti ada resistornya sampai 5 sampai 6 ya, tinggal 1/nya dipakai sampai R kesekian. Atau RP sama dengan 1 R1 tambah 1 R2 tambah 1 R3. Dan ini tentunya teman-teman juga sudah bisa ya, karena di penjumlahan bilangan pecahan seperti ini sudah diajarkan di SD ya. Nah, kemudian untuk praktek hari ini, nah, kemarin kan kita ada 3 buah resistor, tetapi di R1 kemarin kan kita menggunakan 3 digit nit terakhir Anda. Tetapi ada teman-teman yang NIT-nya 3 digit itu 0 semua. Jadi kita gunakan 4 digit terakhir nit Anda. NIT Anda itu sebagai nilai R1. Kemudian nanti R2 itu 1K, R3 adalah 10K. Baik, kita bisa langsung ke ini ya, simulasi ke sirkuit wizard. Nah, di sini apakah rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan sebelum kita masuk ke demo untuk prakteknya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak, Silahkan Mas. izin menyampaikan. Pak, silahkan. Bisa nggak Pak, Meet ini direkam gitu Pak, biar nanti bisa kita tonton lagi Pak. Oke. Kalau ada yang ketinggalan atau apa gitu Pak. Baik, terima Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Farhan masukannya. Setiap Meet sebenarnya saya rekam. Nah, cuma untuk uploadnya ini kan belum saya unggah. Jadi gini, nanti akan saya linknya itu akan saya berikan di e-learning ya, di masing-masing pertemuan. Itu kan di masing-masing pertemuan itu sudah lengkap ya, ada link meet-nya, ada modulnya. Kemudian satu lagi nanti saya berikan di bawah paling akhir nanti link rekamannya, biar nanti teman-teman yang ketinggalan itu bisa menyimak. Nah, seperti itu ya. Begitu ya Mas Farhan. Iya Pak, siap, terima kasih Pak. Oke, terima kasih saran dan masukannya. Dan Meet yang sebelum-sebelumnya itu ada sebenarnya rekamannya. Cuma belum saya unggah nanti. Sebenarnya sudah saya unggah tapi belum saya linkkan di e-learning. Nanti saya linkkan secara langsung. Seperti itu. Ada lagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau menyampaikan saran dan masukan, saya persilahkan. Kalau dirasa sudah cukup, kita... Oh, silahkan Mas Muhammad. Izin Pak, izin menyampaikan siap untuk rekan Febrian Saputra itu seperti apa arahannya Pak? Karena di Jayapura sendiri pun masih kesulitan jaringan gitu Pak. Jadi untuk mengupload tugas gitu belum bisa Pak. Siap, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih atas sarannya dan masukannya, Mas Muhammad Ivan. Nah, link atau rekaman tadi, ini sebenarnya untuk memfasilitasi rekan-rekan dimanapun tempatnya berada yang mengalami kendala. Nah, jadi nanti setiap rekaman itu akan saya unggah dan nanti bagi teman-teman
yang pada saat kuliah ini tidak bisa menyimak secara langsung, bisa melihat rekaman itu. Kemudian untuk tugasnya, sebenarnya ini bukan tugas ya, tapi adalah laporan praktik ya. Itu nanti silahkan bisa diunggah lagi, disusulkan. Cuma nanti silahkan diberi keterangan di komentar itu. Ini hanya untuk si Febrian saja ya, yang terutama kendala jaringan. Nanti silahkan secara personal boleh mengingatkan melalui pesan WA saya dan juga yang diunggah. Jadi artinya gini, barang siapa teman-teman yang memang tidak bisa mengikuti secara langsung seperti saat ini, kami fasilitasi nanti rekamannya. Jadi mudah-mudahan bisa saya unggah hari ini ya. Kemudian nanti yang teman-teman sudah menyimak sebagai presensinya untuk mengikuti itu silahkan nanti ditulis di komentar nama Anda siapa. Seperti itu ya. Jadi ini saya rasa juga bisa untuk menjembatani atau memfasilitasi. Karena perlu kita ketahui bahwa praktik ini memang secara aturan akademik tidak ada remedinya. Nah, saya kasihan kalau teman-teman hanya masalah kendala teknis terus kemudian tidak bisa mengikuti, maka sebagai solusinya adalah rekaman itu nanti silakan disimak dan berkomentar di situ nama Anda dan NIT sehingga ini menjadi presensi bahwa pada pertemuan tersebut kalian sudah mengikutinya walaupun secara tidak langsung, tidak apa-apa. Tapi yang paling penting di sini adalah prosesnya, Anda mengikuti itu. Kemudian untuk simulasi juga bisa Anda buat sendiri dan di laporannya itu bisa Anda unggah juga. Selama saya belum merekap laporan nilai semuanya itu silahkan itu masih bisa diunggah. Kemudian bagi yang susulan artinya menyusulkan itu silahkan karena kalau nanti silahkan mengabari karena kalau tidak mengabari asumsi saya nanti di situ kan ada timelinenya ya untuk unggah laporannya dan sebagainya. Kemudian yang menjadi penting ini teman-teman, kemarin ada yang sudah melihat nilai, ini sedikit saya mereview yang sudah kemarin kita lakukan laporannya. Nah, laporan praktiknya kalau teman-teman menuliskan sendiri itu memang berbeda dengan yang mohon maaf copy paste karena ada yang sama persis pada saat Anda pengiriman itu nilainya memang tidak maksimal. Ya, tapi bukan berarti tidak saya nilai enggak, cuma saya nilai cuma tidak maksimal seperti teman-teman yang menulis sendiri di situ ya. Artinya apapun yang Anda tuliskan di situ, uraikan di situ, itu saya hargai, saya apresiasi. Namun kalau pekerjaan yang plagiat atau copy paste dari temannya, nah itu nilainya tidak maksimal seperti itu. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan atau disampaikan? Silakan Mas Orion. Izin siap, cukup jelas Pak. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjutkan ke demo ya, demo simulasinya. Ini saya hentikan dulu presentasinya. Saya pindah ke simulasi. Oke. Sudah cukup, sudah tampil ya teman-teman? Izin Pak, izin menjawab siap sudah Pak. Baik, ini adalah halaman tampilan dashboardnya atau halaman awal di aplikasi Circuit Wizard. Nah, di sini rekan-rekan bisa mencoba langsung juga. Namun kalau yang belum bisa mencoba secara langsung, silakan ini disimak terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita buka aplikasi Circuit Wizard seperti ini, sudah cukup familiar ya teman-teman. Nah, nanti kita akan buka ini baru ya, lembar kerja baru. Di sini ya, klik New di sini. Kemudian Electronic Project.
Oke. Nah, di sini kita membutuhkan apa? Di situ seperti yang ada di gambar, kita menggunakan power supply. Nah, ini seperti yang kemarin, jadi cukup mudah. Saya perbesar terlebih dahulu biar cukup jelas. Nah, kemudian kita menggunakan resistor. Ini juga bisa digunakan oleh teman-teman untuk apa itu? Membuat rangkaian-rangkaian yang lain juga ya. Nah, di sini ada 3 buah yang tadi kita pasang secara paralel ya. Ini kita ambil, kemudian nah ini kita putar dulu ya. Kita sesuaikan dengan yang ada di gambar misalnya. Anda boleh seperti ini, disusun terlebih dahulu. Ini Anda buat rapi mungkin lah ya teman-teman, biar nanti mudah untuk pengawatannya. Kemudian ini diputar juga. Untuk memutar simbol rangkaian dengan cara klik kanan ya, kemudian arrange, kemudian rotate ya, right ya. Kemudian ya. Nah, di sini sudah kita dapatkan ada 3 buah resistor ya. Kalau yang pertama tadi nilainya adalah NIT Anda. Misalnya NIT saya adalah 100 atau 4 digit terakhir ya, 1250 misalnya ya. Seperti ini. Dalam satuan ohm ya. Oke. Kemudian yang R2 1 kilo, kemudian R3 10 kilo. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini baru kita rangkai. Nah, cara merangkainya seperti biasa kita susun. Nah, sebelumnya kita rangkai, kita ukur dulu nanti tegang ambatannya ya. Jadi kalau kita perhatikan di langkah kerja, kita rangkai terlebih dahulu ya, paralel seperti ini. Nah, ini adalah rangkaian resistor paralel. Ya, di gambar ini. Nah, teman-teman, tadi sudah kita ketahui bersama bahwa dalam rangkaian paralel ini adalah nilai yang terkecilnya berapa? Ada yang tahu ini? Mas Orion, ini nilai terkecilnya berapa? Di R1, R2, R3 ini. Izin Pak, siap. Nilai terkecilnya di R2 Pak, 1K Pak. Oke, nilai terkecil di R2, 1 kilo. Oke, terima kasih. Nah, kemudian kita ukur, kita ambil alat ukur. Ya, kita coba ukur dulu ya. Oke, virtual instrument. Oke, kita ambil di virtual instrument, kita ambil ohmmeter. Ohmmeter nanti kita menggunakan digital multimeter. Nah, ini jangan lupa klik kanan. Ini kan posisi defaultnya adalah voltmeter. Klik kanan, kemudian di instrumen ini Anda pilih ohm ya. Klik ohm seperti ini. Ini sudah menjadi ohmmeter. Kita pasangkan. Ini bebas ya, karena ohmmeter ini belum ada beda potensialnya, belum ada polaritasnya. Jadi Anda bolak-balik tidak masalah. Ya. Ini kita pasangkan dari ujung ke ujung yang di paralel ini. Nah,
tadi sesuai ketentuan harusnya nilainya lebih kecil dari 1K ya. Baik, kita jalankan simulasi. Nah, nilai yang terbaca berapa? Mas Farhan Fauzan, Anda melihat di situ nilai yang terbaca ini berapa? Izin Pak. 526,32. Baik, 500. Terima kasih Pak. Terima kasih. 526,32, betul, dalam satuan ohm. Nah, artinya bahwa dalam rangkaian paralel ini, resistor ini kita pasangkan paralel. Nah, dan nilai terkecilnya adalah 1K ya tadi ya. Dan yang terukur RP atau R totalnya adalah 526 ohm. Artinya ini sesuai dengan kriteria, sesuai dengan karakteristik rangkaian paralel, bahwa di sini nilai terkecilnya adalah nilai hasil paralel adalah lebih kecil dari nilai terkecilnya. Di bawahnya nilai 1K ini. Berarti ini sesuai. Dan ini adalah hasil rangkaian resistor penggantinya. Jadi seperti itu ya. Sampai di sini sudah cukup jelas. Kalau nanti Anda ingin coba, silahkan dihitung secara teori, secara perhitungan. Ini ya, seper RP sama dengan seper 1250 ditambah seper 1000 tambah seper 10.000 ya. Kemudian nanti dihitung. Nanti akan mendekati nilai ini. Nah, oke. Dari sini cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau tidak saya lanjutkan. Nah, kalau sudah kita ukur, nah, kita hubungkan ke sumber tegangan. Nah, sumber tegangannya tadi adalah 10 volt ya. Oke, kita ubah dengan cara double klik. Nilainya ini Anda ubah value-nya menjadi 10 volt. Oke. Nah, kemudian kita hubungkan ke sumber tegangan. Oke. Ini adalah menjadi seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara mengukurnya? Nah, kalau mengukur, kita pasangkan, misalnya kita akan mengukur I sesuai dengan persamaan tadi ya, bahwa I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Oke. Nah, ini yang berbeda-beda adalah nilai arusnya. Kita masih bisa pakai multimeter ini ya. Ini kita ubah dulu menjadi current ya. Nah, kemudian ini kita seri. Maka ini kita lepas terlebih dahulu. Ya. Oke, dengan cara seperti ini. Jadi memasangkan ampere meter itu disisipkan ya. Jadi rangkaiannya kan masih seperti ini tadi. Dia disisipkan seperti ini. Seperti Anda menambahkan atau menyambung mata rantai. Misalnya Anda ingin menambah panjang mata rantai Anda lepas dulu, dipasang, disisipkan, kemudian dipasang lagi. Ya, ini baru I ya. Ini kita berikan simbol keterangan, ini adalah I1. Oke. Ini adalah I1 ya. Kemudian kita akan lihat lagi nanti nilai I2. Nah, I2 nanti kita pasangkan di sini. Ya. Kemudian I1. I2 di sini dan I3 yang ada di sini. Ya, oke. Biar cukup, ini saya geser terlebih dahulu ya. Baik, kita ambil ampere meter lagi di sini. Kita ada 3 ya, berarti nanti untuk I1. Mohon maaf teman-teman, di sini tadi bukan I1 ya, tapi ini adalah I total. Oke, atau bisa tulis kita I saja ya. Tapi ini harus ada angkanya. Oke. Baik, ini saya sesuaikan ya di sini karena ini harus ada angkanya, maka di sini saya tulis I total seperti itu aja ya. Nah, di ampere meter 1 ini adalah I total. Kemudian ini nanti adalah I1 ya.
I1. Kemudian kita ambil lagi ampere meter. Ini akan kita pasangkan untuk I2. Ini biar nanti kita mudah, maka ini saya perlebar lagi ya untuk rangkaiannya sampai di sini biar nanti mudah untuk dilihat ya. Oke. Kemudian ini saya perbesar dulu. Ini saya susun ulang biar Anda lebih mudah dalam menyimaknya. Kemudian ada I3, kita ambil lagi alat ukur yang ketiga. Silakan nanti Anda dalam merangkai-rangkaian ini dibuat rapi mungkin, biar nanti Anda mudah dalam menganalisis maupun juga dalam memasang beberapa alat ukur, biar nanti lebih sesuai. Oke. Ini saya sesuaikan terlebih dahulu. Oke. Ini saya perlebar. Kemudian ini yang pertama adalah I1. Ini cukup jelas ya, terlihat ya. Nah, I1 ini adalah resistor yang mengalir, arus yang mengalir pada I1. Ini saya lepas terlebih dahulu ya. Kemudian saya sisipkan. Nah, seperti ini. Kemudian arus yang mengalir pada I2. Ini saya lepas terlebih dahulu. Ini kemudian kita rapikan. Sebentar ya, saya ulangi. Jadi seperti ini, agar lebih rapi ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian I3, arus yang ada di R3 ini, kita ambilkan dari sini, yang ada di sini. Nah, untuk lebih mudahnya ini bisa kita ganti warna ya. Oke. Nah, di sini kita lepas terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita pasangkan atau kita sisipkan ke I3. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak, rekan-rekan? Ini cukup jelas ya pemasangannya. Oke, sampai di sini. Ini sudah jadi rangkaiannya. Jadi kita cermati lagi. Yang pertama, ini adalah arus total. Arus yang masuk menuju ke percabangan. Ini titik percabangan. Ini kita bisa kita beri tanda ya nanti. Oke, kemudian di sini nanti ada percabangan lagi dan ini adalah titik keluar. Nah, jadi ini saya jelaskan di sini. Ini adalah sumber tegangan utama, dia akan mengalir ke sini. Ini adalah arus total nih. Masuk ke ampere meter ini I total, kemudian keluar menuju ke titik percabangan dan di sini akan terbagi ke R1, ke R2 dan ke R3. Nah, seperti itu ya. Maka nanti di sini
otomatis harus lebih kecil dari arus totalnya. Nah, sebelum kita jalankan simulasi, alat ukurnya kita sesuaikan terlebih dahulu ya. Karena kita akan pakai sebagai pengukur arus, maka ini harus ada simbol A. Oke ya. Ini juga harus ada simbol A. Baik. Nah, ini adalah untuk pengukur arus. Nah, kemudian kalau sudah, ini ya kita analisis lagi. R1 ini harusnya sudah kita sisipkan ya, kemudian dia keluar lagi ke sini. Kemudian R2 ini kita sisipkan, ada di sini alat ukurnya, dia keluar sini. Dan di sini R3. Nah, oke, dalam suatu rangkaian ini perlu dicermati bahwa ini kabelnya kok nggak nyambung ya, ini konslet loh, seperti itu. Tidak, karena dia tidak ada node. Nah, jadi suatu wire atau suatu sambungan kabel ini akan terhubung jika ada titiknya seperti ini. Jika ada titik birunya ini dia akan tersambung, namanya node. Nah, kalau dia hanya bersinggungan seperti ini, dia tidak terhubung. Jadi tidak usah khawatir, wah berarti nanti ini konslet ya atau short, enggak. Ya, begitu juga pada saat Anda ingin menyambungkan suatu kabel, kalau dia tidak membentuk suatu node seperti ini atau titik, maka dia tidak nyambung ya. Kemudian titik sambungan lagi ada di sini. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan rekan-rekan? Ini juga cukup jelas ya. Jadi cara penyambungannya. Izin Pak, izin jawab cukup jelas Oke. Pak. Baik, kemudian kalau sudah kita pasangkan seperti ini, jadi kita sudah menyusun rangkaian untuk pengukuran arus ini. Nah, kita bisa jalankan simulasinya dengan cara menekan tombol play atau simbol play yang ada di sana. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya seperti ini. Nah, di sini akan tampil nilai arusnya, ya kan? Di situ ada nilai arus I totalnya sebesar berapa? 18,65 ya. Ini adalah 18,65 miliampere ya. Kalau enggak, misalnya Anda kesulitan membaca digitnya ini, silakan kursor diarahkan ke sini. Nah, nanti kan akan muncul di sini. Ya. Kursor akan muncul di sini. Nah, di tulisan itu di bawahnya itu. Nah, kemudian I1-nya. Nah, di sini I1-nya itu terbaca adalah 7,85 miliampere. Nah, kemudian ini lebih kecil nih, lebih kecil dari totalnya. Totalnya saja 18,65. Ini kan 7. Nah, kemudian I2-nya ada di sini. I2 yang ada di sini. Dan dia menunjukkan nilai 9,81 miliampere. Dan kemudian yang terakhir adalah berapa? 981, Pak. Ini kok lebih besar nilainya, 981. Nah, di sini. Tapi dalam satuan apa? Mikroampere. Nah, berarti ini paling kecil sebenarnya. Jadi nilai arus yang paling kecil di situ. Nah, kalau Anda cermati lagi, nah, korelasinya apa dengan hambatan? Nah, tadi kan kita ketahui bersama bahwa tegangan totalan dan tegangan yang ada di masing-masing resistor ini kan sama ya, V-nya ini ya. Nanti bisa kita ukur untuk membuktikan itu. Nah, karena sama maka untuk mendapatkan arus ini kan berarti kan V dibagi R. Nah, sedangkan dalam persamaan hukum Ohm itu kan akan besarnya resistor terhadap arus kan berkebalikan atau bertolak belakang, berbanding terbalik. Maka bisa kita lihat berarti arus yang paling besar itu nanti ada di resistor yang nilainya paling kecil. Ya kan? Ini kan paling kecil 1 kilo dan dia menghasilkan arus I2 ini adalah 9,81. Nah, kemudian di R1 ini kan nilai yang sedengan ya atau tengah-tengah. Nilainya ini adalah 7,85. Nah, sedangkan di R3 ini nilai yang tertinggi 10 kilo. Nah, dia menghasilkan nilai
Yang paling kecil 981 mikroampere ya. 981,35 mikroampere. Atau kalau kita ubah ke dalam miliampere ya nilainya 0,981. 0,981 ini kan masih di bawah 1 mili. Nah, jadi paling kecil. Oke, nah sampai di sini ada yang ingin tanyakan rekan-rekan? Cukup jelas? Nah, kalau tegangannya kita ukur. Izin Pak, izin siap cukup Oke, jelas cukup jelas Pak. ya. Nah, kalau tegangannya ini bisa kita ukur. Oke ya, di arus ini rekan-rekan bisa memahami ya. Saya simpan terlebih dahulu rangkaiannya. Ini adalah perkuliahan pertemuan ke-10. Ya. Jadi teman-teman kalau udah membuat rangkaian jangan lupa untuk disimpan ya. Jadi nanti biar tidak hilang rangkaiannya. Nah, kemudian ini kita stop kan, kemudian kita ubah untuk mengukur ketegangan. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan satu lagi, misalnya kalau ini memenuhi cukup, nah Anda bisa ambil lagi misalnya untuk voltmeternya karena ini tidak terbatas ini. Nah, misalnya di sini kita akan pasangkan, misal dirasa masih cukup ya, ada space untuk memasang ini ya bisa di sini. Ya memang nanti menjadi ini terlalu banyak alat ukurnya ya. Oke. Oke, ini bisa kita ubah sedemikian rupa biar rapi. Nah, ini kita akan gunakan untuk mengukur tegangan. Jadi tegangannya adalah di titik ini. Kan sama nih kalau Anda cermati, di titik ini dengan titik ini kan dia akan terhubung di sini. Nah, maka kita bisa ukur tegangannya yang ada di node sini ya. Oke. Dan kita ambilkan di sini. Oke, ini kita ukur dulu. Jadi ini kita ubah-ubah ya. Kita tetap pakai voltmeter satu aja, nanti kita pindah-pindahkan seperti itu biar menghemat tempat nih. Baik, kita jalankan lagi. Ini kita akan ukur tegangan yang ada di R1. Oke. Nah, yang terbaca adalah 9,8 tegangannya. Ya memang kenapa tegangannya 10 volt di sini ada penurunan? Nah, karena kita lihat di sini ada ampere meter yang kita pasangkan di sini. Nah, di mana di sini ada hambatan dalamnya. Jadi setiap alat ukur itu mempunyai hambatan dalam yang nantinya dia akan mengurangi tegangan yang akan ada di sini. Nah, jadi seperti itu. Sehingga apa adanya kita tuliskan. Yang perlu kita cermati adalah nanti nilai yang ada di R1, R2, dan R3 ini berapa nilainya. Nah, ini adalah 9,81 di R1. Ini Anda langsung tulis saja nggak apa-apa. Nanti di tabel pengamatan itu silakan ditulis di situ atau di screenshot nggak apa-apa. Kemudian ini kita pindahkan ya. Tadi 9,81 ya, kemudian kita pindahkan ke R2 seperti ini. Nah, kemudian Anda jalankan. Nah, di sini juga masih sama 9,81. Nah, 9,81 juga nilainya. Nah, lihat titiknya di sini ada di R2. Dia akan membaca R2 ya. Kemudian kita stop ya, kita pindahkan lagi ke R3. Oke, kita hapus. Kemudian kita pindahkan ke R3 di sini. Tadi 9,81 ya hasilnya. Kita lihat lagi. Nah, di sini juga sama, 9,81. Nah, artinya bahwa rangkaian paralel seperti ini kita susun, tegangannya itu sama ya di setiap nilai resistornya. Karena dia sejajar. Nah, tetapi kalau ini tidak sama dengan sumber. Nah, oke, kita analisis lagi. Ini karena ada ampere meter yang kepasang di sini.
Coba kalau misalnya tidak ada ampere meternya, langsung seperti itu. Baik, kita stop lagi. Tidak apa-apa, teman-teman, ini kan simulasi ya, Anda coba-coba. Oke, kalau kita langsungkan, tidak ada multimeter, tidak ada ampere meter yang ada di sini. Nah, ini langsung ya. Nah, kita lihat nilainya. Nah, tetap 9,81. Nah, kemudian kita cek lagi. Apakah benar ini kok 9,81? Nah, power supply-nya. Nah, kita ukur power supply-nya atau tegangan sumbernya dengan cara menghapus ini dulu. Nah, langsung ya. Ini bisa kita turunkan sebenarnya. Nah, oke. Biar nanti gampang. Ini ya. Kita ukur. Sekarang kita jalankan. Oke, jadi tegangan yang kita setting 10 volt. Nah, di sini munculnya terbacanya adalah 9,81. Nah, berarti ini ada hambatan dalam pada sumber tegangan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya Anda ingin menghasilkan murni 9,8, nah, ini bisa Anda ubah lagi. Misalnya Anda pasang 11 ini. Nah, ternyata 10,7. Nah, sampai Anda temukan nanti nilai yang pas. Nah, misalnya Anda 10,1 ini adalah Anda coba-coba. Tapi di sini sesuaikan saja. Nah, apa yang Anda tulis di sini, ya, di sini. Misalnya 10. Oke. Tadi ini saya ubah dulu. Gak apa-apa, teman-teman, nanti kalau dalam praktek itu memang tidak bisa ideal, artinya sumber tegangan kita buat 10 volt, tapi yang terbaca adalah 9,8. Nah, itu sebenarnya juga merepresentasikan power supply yang sebenarnya. Kalau misalnya ada punya batu baterai, di sana tertulis misalnya 9 volt, kemudian Anda ukur, belum tentu 9 volt juga. Nah, itu bisa terjadi karena memang ada hambatan dalam di baterainya. Selain nanti kalau kita ukur juga alat ukurnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk praktek hari ini, pengantarnya rangkaian paralel adalah seperti ini. Yang paling penting dicermati adalah sifat karakteristiknya. Yang pertama adalah tegangan di setiap resistor yang dipasang paralel itu adalah sama nilainya ya, tegangan. Kemudian nilai arus yang ada di setiap resistor yang dipasang paralel itu nilainya berbeda-beda. Nah, nilainya arusnya bagaimana berbeda-bedanya? Nah, itu tergantung juga dari nilai resistor yang ada di sini. Nah, dan yang jelas nilai arus kesemuanya kalau kita jumlahkan akan sama dengan arus totalnya. Nah, seperti itu. Kemudian cara mengetahui juga karakteristik resistor paralel. Nah, itu adalah nilai paralelnya atau nilai totalnya itu lebih kecil dari nilai yang terkecil. Nah, itu kesimpulan dari rangkaian ini. Nah, sehingga teman-teman bisa menjadikan ini sebagai acuan ya, untuk mengerjakan suatu atau analisis rangkaian paralel. Nah, seperti itu. Nah, demikian ini teman-teman penjelasan pengantar untuk praktik rangkaian paralel. Silahkan teman-teman nanti bisa coba-coba. Nilainya silahkan diutak-atik, diatur. Ini namanya juga simulasi. Artinya tidak ada sampai kerusakan, terbakar dan sebagainya. Kecuali kalau ada praktik dengan yang sebenarnya. Kalau memang ada kesalahan itu bisa konslet dan terbakar dan rusak. Tapi kalau dalam hal ini simulasi aman, artinya tidak ada. Tetapi ini juga teman-teman ketahui bahwa simulasi ini merepresentasikan yang sebenarnya. Kalau dalam rangkaian seperti ini Anda berhasil mengukur, nanti pada saat Anda mempraktikkan dengan rangkaian sebenarnya, dengan catatan konfigurasinya sama ya, hubungannya seperti ini, itu akan sama hasilnya.
Nah, paling ada perbedaan di koma atau nilai yang di bawah toleransi seperti itu. Sampai di sini teman-teman ada yang ingin bertanya? Apakah sudah cukup jelas? Cukup? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bisa kita cukupkan untuk penjelasan ini pengantar di rangkaian listrik paralel. Silahkan teman-teman bisa mencoba sendiri, kemudian mengisi datanya di tabel yang sudah saya buat formnya, silahkan itu di-download dan diisi saja. Kemudian nanti ditulis hasil analisisnya, dan nanti teman-teman bisa upload dalam bentuk PDF di situ. Kemudian sekali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan semuanya yang memang belum mengunggah laporannya, itu bisa di-submit ya, diunggah laporannya. Nah, kemudian kalau ada yang tidak bisa mengikuti perkuliahan, nanti saran dari rekan Farhan nanti akan saya unggah rekaman kuliahnya sehingga bisa disimak. Baik, demikian teman-teman. Kalau ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf.